Kita lihat perubahannya setelah sebulan pakai retinol. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, seperti judulnya, aku mau review retinol dari Avoskin, yaitu Miraculous Retinol Ampoule. Dan ini kayaknya aku termasuk yang telat banget baru review ini, karena dia itu udah booming dari setahun yang lalu kalau nggak salah. Dan juga udah banyak banget yang review, baik itu di blog ataupun di YouTube. Aku juga banyak baca dan nonton review positif dari ampul retinol Avoskin ini. Cuma di sini aku pakainya bener-bener sampai habis. Jadi ini sampai beneran yang botolnya itu habis atau tinggal sedikit banget, dan ini udah susah banget untuk dipakai atau diambil isinya. Jadi aku nggak cuma pakai seminggu, 2 minggu, atau sebulan, aku bener-bener ngabisin ini. Untuk review kali ini, aku nggak bakalan nge-review dari packaging atau ingredients-nya, karena udah banyak banget yang nge-review itu. Jadi kalau teman-teman cari tentang itu, bisa langsung ke YouTuber sebelah atau baca-baca blog. Aku akan langsung masuk ke alasan kenapa aku review produk ini. Aku akan singgung sedikit tentang apa itu retinol dan juga bagaimana cara pemakaiannya sama efeknya di wajah aku. Tapi aku juga mau disclaimer dulu, kalau di sini aku pakainya sharing. Jadi aku ngabisin botol ini tuh kurang lebih selama 3 bulan. Aku sharing sama suami aku, dan kondisi kulit kita tuh berbeda. Kalau aku lebih ke oily to normal atau normal to oily, sedangkan suami aku itu lebih ke oily, jadi bener-bener yang berminyak dan gampang banget untuk jerawatan. Terus sensitif, gampang banget untuk kemerahan. Jadi lebih banyak masalah di kulitnya. Dan seperti biasa di video kali ini, kalau misalnya review skincare, aku usahain untuk gak pakai makeup biar kalian tahu kondisi wajah aku setelah pakai produk yang aku review. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu retinol, jadi retinol itu kayak turunan dari vitamin A atau bisa dibilang vitamin A sintetis, ada yang bilang vitamin A buatan. Yang jelas dia bahan aktif salah satu turunan dari vitamin A. Dan turunan dari vitamin A itu banyak, tapi yang paling populer ini adalah retinol. Retinol sendiri itu juga dosisnya macam-macam, jadi kayak ada yang dosisnya itu rendah, sedang, sampai tinggi. Nah, mungkin setahu aku si Avoskin ini termasuk retinol yang dosisnya itu rendah, jadi dia light, cocok banget untuk yang pemula. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar ROC, merek-merek luar negeri kayak ROC, La Roche-Posay, itu mungkin udah masuk ke yang high dose. Nah, turunan vitamin A ini juga ada lagi selain retinol, kayak retin A, retinoid. Dari yang dosisnya kecil sampai tinggi, dari yang kalian bisa bebas untuk dapetin di drugstore, sampai yang harus dengan resep dokter. Oke, alasan aku beli retinol ini adalah karena yang jelas Avoskin ini salah satu retinol lokal yang booming banget selain something. Dia banyak banget di review, dia reviewnya positif, jadi otomatis aku ke trigger atau kayak kepengen untuk beli dan cobain si Avoskin retinol ampul ini. Terus ngomong-ngomong soal kebutuhan, apakah sebenarnya kita udah butuh sama retinol atau belum, itu tergantung sama kondisi kulit kalian. Kalau aku sebenarnya umurku tuh udah 32 tahun, jadi udah nggak muda lagi. Nah, retinol ini kayaknya emang butuh banget atau penting banget untuk yang early 30. Karena kalau di early 30 itu kayak tanda-tanda penuaannya itu semakin muncul, kayak garis halus di bawah mata, terus juga kantong mata, terus ada smile line yang semakin kelihatan, belum lagi masalah kayak uneven skin, masalah-masalah kayak kulit kusam, dan lain sebagainya. Tapi balik lagi ke kondisi kulit kalian, kalau sebenarnya setiap orang tuh menua di umur yang berbeda. Dan faktornya itu banyak banget. Jadi ada kayak faktor-faktor genetik, ada misalnya konsumsi yang kalian makan sehari-hari, terus kayak gaya hidup, suka olahraga apa enggak, dan begadang misalnya. Jadi kayak faktor-faktor itu juga mempengaruhi penuaan dini.
Dan retinol ini katanya bagus banget untuk mengatasi penuaan dini. So, bisa jadi kalau mungkin ada teman-teman yang ngerasa umur 25 kayaknya udah mulai butuh retinol, ada yang masih 28 atau bahkan 30 belum butuh retinol. Jadi balik lagi ke kondisi kulit teman-teman masing-masing. Nah, manfaat retinol itu selain untuk mencegah penuaan dini, diantaranya adalah dia bisa banget untuk mencerahkan kulit. Jadi yang punya kulit kusam bisa coba untuk pakai retinol. Terus bisa juga untuk mencegah jerawat atau anti-inflamasi atau juga bisa disebut anti peradangan. Dan yang terakhir adalah menghilangkan milea. Di aku sendiri cara pakainya sih sebenarnya aku sama kayak pakai serum yang lain. Jadi pada dasarnya pakai cleanser, terus toner, baru pakai retinol ini, terus pelembab. Cuma bedanya aku pakai retinol ini hanya aku pakai di malam hari. Jadi siang-siang aku nggak pakai. Terus aku tidak mencampurnya dengan bahan aktif lainnya. Jadi aku nggak pakai AHA/BHA, nggak pakai vitamin C. Pokoknya kalau misalnya aku mau pakai retinol, aku cuma pakai ini aja. Untuk toner tuh bener-bener yang gentle gitu, cuma untuk soothing aja. Dan kalau pelembabnya aku bener-bener pakai yang bisa ngelembabin banget, karena si Avoskin ini atau retinol ini emang punya kecenderungan untuk bikin kulit kering. Nah, untuk yang pemula banget, jadi karena ini pun my first retinol, aku pakainya tuh untuk seminggu pertama. Aku pakai seminggu sekali, terus masuk ke minggu kedua aku pakai seminggu 2 kali, masuk ke minggu ketiga aku lebih intens lagi, yaitu aku lengkap-lengkap, terus masuk ke minggu keempat aku pakainya kayak 2 hari sekali, 2 hari aku pakai, sehari aku lengkap, 2 hari aku pakai, sehari aku lengkap. Jadi pokoknya seminggu itu harus ada jeda atau waktu dimana aku nggak pakai retinol. Sekarang gimana hasilnya setelah aku ngabisin 1 botol retinol ini, aku dan suami aku tentunya. Jadi kalau di aku sih untuk cerah kayaknya aku nggak ngeliat perbedaan yang signifikan. Kalau kalian membandingin, kalian bisa nonton di video yang ini. Aku review vitamin C FFS ini juga bare face, cuma pakai lipstick doang, jadi bisa lebih kelihatan aja gitu before afternya. Walaupun menurut aku sebenarnya nggak kelihatan gitu yang signifikan banget, yang bener-bener different gitu. Mirip-mirip hasilnya sama kalau aku pakai vitamin C. Terus kalau untuk milea, aku juga sama sekali nggak ngerasain adanya pengurangan dari milea aku, karena aku ngerasa kayaknya milea aku ya segini-segini aja. Pokoknya aku punya milea daerah sini, dan ini tuh masih tetap tetap ada walaupun aku udah pakai retinol Avoskin ini dengan rutin. Terus juga untuk smile line, aku nggak ngerasain adanya perubahan sama smile line aku jadi berkurang atau jadi nggak kelihatan. Aku tetap ngerasain ya udah bertambahnya umur, ya tetap kelihatan aja smile line aku, kantong mata aku juga tetap kelihatan. Garis-garis di bawah mata aku juga tetap kelihatan, jadi menurut aku kurang ngaruh. Tapi balik lagi mungkin ini karena jatuhnya light. Cuma kalau yang namanya untuk anti-inflamasi, menurut aku ini bener banget gitu. Jadi dia tuh bisa mencegah bahkan menyembuhkan jerawat. Nah, dulu tuh aku punya obat jerawat total, namanya adalah Ultimate Spot Cream dari Cosrx, dan ini sangat ampuh, cukup ampuh untuk mengobati jerawat atau peradangan yang ada di wajah. Suami aku juga pakai ini. Terus ada juga yang pimple patch atau kayak plester gitu untuk mengobati jerawat, dan itu beneran yang bisa bikin kering dan kempes. Tapi semenjak aku pakai retinol, aku jadi jarang banget pakai ini. Karena ketika aku ngerasa kalau aku udah mau tumbuh jerawat atau ketahuan baru ada jerawat, itu aku langsung malamnya pakai retinol, dan besoknya ya udah kempes gitu aja. Benar-benar bisa untuk menyembuhkan dan juga mengurangi jerawat yang ada di muka. Nah, gimana sama kondisi kulit suami aku? Kalian bisa lihat di video ini, kita akan lihat sama-sama dari sebelum pakai retinol, Avoskin ini, terus sebulan setelah pakai retinol Avoskin, sampai akhirnya botolnya habis atau isinya habis. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini, ini tuh bener-bener yang parah banget gitu jerawatnya, yang bener-bener
Pokoknya tuh jerawatnya tuh yang besar-besar gitu tipenya, dan dia tipe jerawat yang matang, jadi bukan jerawat yang kecil-kecil atau beruntusan, tipe jerawat yang batu dan merah-merah. Aku bener-bener kayak kaget sih kalau lihat muka suami aku dulunya tuh kayak gini, jadi bener-bener yang acne prone ya emang kayak gini gitu, dan struggle-nya itu struggle banget untuk nyembuhinnya. Nah, sebelumnya suami aku juga udah pakai rangkaian dari Cosrx, kayak dari cleansernya, terus tonernya, exfoliator dari Cosrx, terus pakai yang ini, pakai pimple patch, terus pakai macem-macem. Itu sebenarnya bisa ngeredain, tapi nggak sedahsyat atau nggak semantep pas pakai retinol Avoskin gitu. Nah, ketika ditambahin retinol Avoskin ini, jadi bener-bener yang berubah. Kita lihat perubahannya setelah sebulan pakai retinol. Nah, ini kalau pas sebulan pakai retinol, jadi bener-bener kelihatan banget bedanya. Bener-bener yang kayak lebih glow juga, tanpa mengurangi skincare yang sebelumnya, yang Cosrx aku sebutin tadi. Jadi ditambah rangkaian si retinol aja. Jadi pokoknya udah lebih berkurang gitu jerawatnya, tinggal bekas-bekasnya aja. Dan tetap struggle untuk nyembuhin bekas-bekasnya. Terus kita akan langsung ke hasil akhirnya. Nah, ini tuh yang terakhir, yang di shoot terakhir setelah 3 bulan pemakaian Avoskin retinol ini. Terus hasilnya seperti ini. Jadi ini bener-bener yang kelihatan banget kan, walaupun masih ada ya jerawatnya 1-2 muncul, karena kayaknya jerawatnya tuh kayak susah hilang banget dari kulit suami aku. Tapi tetap kayak, bisa kelihatan banget kalau ini bener-bener jauh berkurang daripada sebelumnya, atau daripada sebulan yang lalu. Ini bener-bener yang lebih kelihatan bersih, lebih kelihatan sehat, dan jerawatnya pun gak sebanyak yang dulu. So, di kulit suami aku surprise banget sama hasilnya. Bener-bener kayak before dan afternya itu beda banget. Jadi ini untuk mengatasi atau mengurangi jerawat, ini bener-bener juara banget. So, segitu aja teman-teman video dari aku. Teman-teman pasti punya pengalaman yang berbeda dalam pemakaian retinol ini, karena setiap skincare punya efek yang berbeda pada setiap kulit. Dan sampai ketemu di video aku yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.